Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B mata kuliah Biokimia 2, di mana kami di sini beranggotakan saya sendiri Nazwa Nabila dengan ujung NIM 020, Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 14. Saya Sinda Safifa dengan ujung NIM 064. Di sini kami akan menjelaskan mengenai enzim restriksi dan vektor. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Materi singkat, enzim restriksi adalah protein atau nukleas yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, dikenali sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian akan memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi sendiri ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksinya. Vektor adalah molekul DNA atau biasanya berupa plasmid virus atau cosmid yang digunakan sebagai alat untuk mengangkut atau memasukkan gen atau DNA asing ke dalam sel inang, seperti sel bakteri, sel ragi, atau sel hewan. Bahan dan alat. Prosedur proyek. Enzim restriksi adalah protein atau nukleas yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek. Dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian akan memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksinya. Lebih dari 400 jenis enzim restriksi hanya berhasil diisolasi dari bakteri yang secara alami memproduksinya. Dalam sel bakteri, enzim ini berperan sebagai mekanisme pertahanan terhadap serangan virus bakterifag. Enzim restriksi bekerja dengan cara memotong urutan tertentu atau sisi restriksinya pada DNA virus, sehingga akan menghancurkan materi genetik bakteriofag sebelum sempat menyatu dengan DNA bakteri dan mengambil alih sistem seluler. Menariknya, bakteri sendiri tidak terdampak oleh enzim restriksinya meskipun DNA-nya mengandung urutan target yang bisa dikenali oleh enzim tersebut. Hal ini karena urutan restriksi pada DNA bakteri mengalami metilasi tingkat tinggi yang menghalangi pengenalan oleh enzim restriksinya. Proses metilasi ini dilakukan oleh enzim metilase yang menambahkan gugus metil atau CH3 ke basa adenin atau sitosin dalam urutan DNA. Modifikasi ini melindungi DNA bakteri dari degradasi oleh enzim endolase miliknya sendiri. Kombinasi antara enzim restriksi dan enzim metilase inilah yang membentuk sistem pertahanan yang dikenal sebagai sistem modifikasi restriksi dalam bakteri. Enzim restriksi endolase memotong molekul DNA dengan dua cara. Yang pertama itu adalah memotong kedua untai DNA pada posisi yang sama dalam urutan pengenalan yang akan menghasilkan fragmen dengan ujung tumpul. Contohnya itu adalah PVU2, HAE3, dan ALU1. Yang kedua itu memotong kedua untai DNA pada posisi yang berbeda, yang akan menghasilkan ujung yang menonjol atau lengket atau kohesif, karena salah satu untai yang lebih panjang dari yang lain. Nah, gambar di samping itu menunjukkan daerah pemotongan enzim restriksi. Vektor adalah molekul DNA, biasanya berupa plasmid, virus, atau cosmid, yang dimana dia digunakan sebagai alat untuk mengangkut atau memasukkan gen atau DNA asing ke dalam sel inang seperti sel bakteri, sel ragi, atau sel hewan. Nah, ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Yang pertama itu adalah plasmid, lambda pages, cosmid, bacterial artificial chromosomes, Yes artificial chromosome. Yang pertama adalah plasmid. Plasmid adalah DNA melingkar untai ganda yang dapat mereplikasi diri dan sering digunakan sebagai vektor cloning karena ukurannya yang kecil, mudah diisolasi, dan membawa gen penanda seperti resistensi antibiotik. Plasmid seperti PBR322 yang ada di sebelah kanan, dia memiliki banyak salinan dalam sel, situs restriksi spesifik untuk penyisipan DNA asing, serta gen AMPR dan TEA yang memudahkan seleksi plasmid rekombinan. Nah, fitur penting lainnya yaitu meliputi organin replikasi, multiple cloning sites, promotor transkripsi, dan kemampuan ekspresi di luar E. coli. Selanjutnya adalah faga. Faga, khususnya Bacteriofaga lambda, digunakan sebagai vektor cloning karena dapat membawa fragmen DNA yang lebih besar atau 9-20
Kb dibandingkan plasmid. DNA lambda bersifat linear dengan ujung kohesif yang membentuk struktur sirkular saat memasuki E. coli. Hanya DNA yang berukuran 37-52 Kb yang bisa dikemas dalam partikel faga. Bagian tengah genom lambda yang tidak esensial dapat diganti dengan hingga 23 Kb DNA asing. Namun, vektor hasil modifikasi ini tidak dapat melakukan integrasi ke kromosom inang dan membentuk lisogen. Lalu ada cosmid. Cosmid adalah plasmid kecil yang mengandung sisi cos dari vaga lambda yang memungkinkan DNA-nya itu berukuran besar hingga kurang lebih 40 kb. Dikemas ke dalam partikel vaga dan ditransfer ke E. coli. Cosmid itu memiliki asal replikasi, gen resistensi antibiotik, dan situs restritraksi untuk menyisipkan DNA. Setelah masuk ke dalam sel inang, DNA cosmid akan membentuk lingkaran dan berperilaku seperti plasmid. Cosmid digunakan untuk membuat perpustakaan genom karena mampu untuk membawa fragmen DNA besar. Terdapat dua jenis perpustakaan DNA, yaitu genom dan cDNA. Dengan cDNA yang dibuat melalui reverse transcription dari RNA. Yang terakhir adalah kromosom buatan. Kromosom buatan seperti Yes artificial chromosome dan Bacterial artificial chromosome adalah vektor cloning yang mampu membawa fragmen DNA yang berukuran sangat besar. Yes artificial chromosome digunakan pada ragi dan mengandung elemen penting seperti asal replikasi, centrostromer, telomer, maupun cloning DNA 100-200 Kb. Sedangkan bakteri artificial chromosome itu berbasis pada plasmid E. coli yang stabil, mudah dimodifikasi, dan mampu untuk membawa DNA hingga kurang lebih 300 Kb tanpa rekomendasi. Nah, keduanya ini penting dalam proyek pemetaan dan pengurutan genom karena kapasitas cloningnya yang besar. Kesimpulan, enzim restritraksi adalah alat penting dalam rekayasa genetika yang digunakan untuk memotong DNA pada urutan spesifik dan menghasilkan ujung tumpul atau lengket. Enzim ini berasal dari bakteri dan berfungsi sebagai pertahanan terhadap virus, bekerja bersama enzim metilase dan sistem modifikasi restriksasi. Dalam teknologi cloning gen, berbagai jenis vektor digunakan untuk mengangkut DNA asing ke dalam sel inang, antara lain plasmid, vaga lambda, cosmid, YAC, BAC. Plasmid ini cocok untuk fragmen kecil. Vaga lambda dan cosmid memungkinkan cloning DNA yang lebih besar, sedangkan YAC dan BAC mampu membawa fragmen-fragmen yang sangat besar hingga ratusan Kb. Nah, setiap vektor ini memiliki kelebihan tersendiri tergantung pada ukuran DNA yang ingin dikloning dan jenis organisme target, serta digunakan secara luas dalam penelitian genetik dan pembangunan perpustakaan genom. Sekian video dari kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.